Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Sultan TV. Bagaimana kabar Anda pada siang hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan yang baik-baik saja dan diberikan kelancaran dalam menjalani aktivitas. Dan seperti biasa di Talkshow Bincang hari ini kita akan menemani Anda dengan pembahasan yang hangat, di mana pada siang hari ini kita akan membahas tentang kesiapan dan juga persiapan mudik Lebaran 2022. Karena seperti yang kita tahu, ini semakin mendekati hari Lebaran, ini berbagai persiapan dan juga kesiapan dilakukan seluruh pihak, termasuk Dinas Perhubungan Provinsi Banten. Dan untuk melihat seperti apa kesiapan dan persiapan dari Dinas Perhubungan Provinsi Banten pada siang hari ini, kita sudah terhubung dengan Bapak Tri Nurtopo MT selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Waalaikumsalam, selamat siang Mas. Baik. Sehat selalu. Sehat selalu. Mudah-mudahan dilancarkan juga di sana, Pak Tri. Amin. Oke. Amin, amin. Dan pada siang hari ini kita mau mencari tahu kesiapan dan persiapan dari Dinas Perhubungan Provinsi Banten. Dan mungkin sebelum kita membahas soal kesiapan dan juga persiapannya, ini mungkin bisa dijabarkan juga nih Pak, soal seperti apa sebenarnya prediksi dari mudik Lebaran, kondisi mudik Lebaran khususnya di Provinsi Banten nanti seperti apa? Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat saya semuanya. Di Banten ini kita tidak bisa terpisahkan secara nasional. Jadi hasil kajian yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, yang kedua, seminggu setelah ada pengumuman cuti, itu yang tadinya 79 juta yang orang melakukan perjalanan berubah jadi 85,5 juta perjalanan, itu seluruh Indonesia. Ya, jadi itu ada dua dari seluruh Indonesia. Kemudian kita karena heavy-nya kita di Jawa adalah Jabodetabek tahun ini rencana perjalanan 14,3 juta. Ini mungkin ada pendorong lah untuk kita melakukan perjalanan. Satu adalah adanya kebijakan pengurangan persyaratan perjalanan, yaitu hanya yang sudah vaksin 3 kali atau sudah booster. Kemudian juga tidak ada kebijakannya tidak ada pengetatan atau tidak ada pengaturan, tidak ada pengetatan lalu lintas. Jadi secara umum sudah normal, tapi kita juga tetap harus memperhatikan prokes ya dalam pelaksanaannya. Rasa itu Mas. Jadi kemungkinan besar sekali karena 85,5 juta seluruh Indonesia. Mungkin di Banten kita hanya sekitar dari itu sekitar 1,2% dari 85 juta itu. Oke. Itu Mas, itu secara umum. Dan kalau melihat angka yang lebih dari 1 juta mungkin perjalanan atau mungkin juga 1 juta pemudik ini apakah di luar atau mungkin juga melebihi prediksi dari Dinas Perhubungan untuk mudik Lebaran tahun ini? Seperti apa Pak? Ya, yang jelas kalau dengan bandingkan 2 tahun sebelumnya, kita jelas ada peningkatan Pak, karena kalau 2 tahun soalnya adalah pelarangan mulai kita acuannya pada saat kita ngitung prediksi ini, kita acuannya adalah tahun 2019. Asumsi kami 2019 itu kan masih normal, jadi itu yang base-nya kita merencanakan itu base datanya. Oke. Dan kalau melihat kondisi di Provinsi Banten sendiri ini, untuk dilihat kira-kira titik mana saja yang perlu diwaspadai akan terjadinya kemacetan atau mungkin kepadatan lalu lintas nih Pak? Secara umum Banten itu ada 2 kriteria yang harus kita antisipasi. Satu adalah arus mudiknya sendiri, yaitu yang perkiraan kami adalah mungkin sampai H1 lah ya, dari H-4, H-3 itu satu, itu yang akan terjadi penumpukan, terutama yang akan menyeberang, karena kita sebagai wilayah lintasan di luar yang memang asal dan tujuan perjalanan Banten. Yang kita antisipasi adalah pada saat arus mudik ada 3 titik sebenarnya. Ada 3 titik. Satu adalah masalah Bandara Suta, walaupun secara umum Bandara Suta ada di wilayah ada wilayah kita, tapi kita juga harus bertanggung jawab untuk kita sangat berharap dengan kelancaran yang ada terjadi di jalan tol Tangerang Merak
alhamdulillah sekarang yang untuk yang jembatan Ciujung sudah selesai. Mereka itu kemarin sore dari penumpukan karena pola pergerakan yang terjadi di Merak itu tidak merata. Orang melakukan perjalanan rata-rata malam. Itu mulai jam 8 sampai jam 5 pagi itulah yang terjadi. Ini yang agak pada saat kita ngerediksi agak harus berhati-hati. Kami sebenarnya tadi awal-awal dulu adalah pada saat sudah ada jalan tol yang ke Sumatera, kami berharap ada share lah. Jadi sudah nggak perlu malam. Ternyata tidak begitu signifikan pergerakan fluktuatif pergerakan itu. Saya rasa itu. Nah kemudian yang kedua, kita untuk H1 dan seterusnya kita juga EVI untuk masalah kawasan wisata. Karena apapun kawasan wisata kita juga tidak hanya didatangi oleh orang Banten tok, tapi juga orang daerah itu yang mulai kita biasanya kita aktif di sana mulai H1 sampai hari Jumat atau Sabtu. Itu yang terjadi Kamila. Titik-titik kemacetan yang terjadi mengarah ke sana ini yang harus kita antisipasi dan baliknya. Tapi untuk melakukan kegiatan itu kami biasanya sudah koordinasi dengan teman-teman kepolisian, kita sistem satu arah, khususnya kalau sore untuk mulangin orang dari Anyer ke keluar. Saya rasa itu masih informasinya. Dan mungkin untuk sejauh ini kesiapannya untuk menghadapi arus mudiknya terlebih dahulu ini seperti apa nih, khususnya mungkin juga di jalur-jalur yang akan digunakan oleh pemudik dan juga mungkin titik-titik pemberangkatan para pemudik seperti terminal dan juga mungkin stasiun-stasiun. Seperti apa nih Pak? Terima kasih. Untuk yang di Banten, stasiun kita tidak begitu signifikan karena kami tidak ada stasiun yang ke jarak antar kota. Untuk yang terminal ada 6 terminal itu yang sudah kami koordinasikan dengan teman-teman pengelola. Dan terminal tipe A ini kan dikelola oleh teman-teman dari pusat. Jadi kita koordinasi. Terus bagaimana pelaksanaannya, kalau ada hal-hal kita diskusikan. Saya terus terang sering komunikasi dengan teman-teman kepala terminal. Jadi jangan sampai ada masalah yang akhirnya berdampak ke semuanya untuk persiapan. Kemudian yang jalur, kami juga rapat dengan jalan nasional, BPJN, jalan provinsi, dan jalan tol. Kami juga koordinasi, waktu itu kesepakatannya adalah H-7, H-8 semua sudah siap. Ini yang kami siapkan. Kemudian untuk yang pelabuhan penyeberangan Merak ini yang sampai sekarang kami harus intent. Dan sekarang ini juga hari ini itu kita sore akan koordinasi lagi dengan masalah Merak, karena jangan sampai titik crowded itu ada di Merak. Kalau titik crowded Merak itu dampaknya kemana-mana Pak. Itu. Dan mungkin menarik kalau berbicara soal Pelabuhan Merak ini untuk saat ini dikabarkan juga kalau sudah ada kepadatan di sana. Nah ini dari Disub sendiri ini seperti apa untuk mengurai kepadatan tersebut? Ya. Memang kalau hari mendekati Lebaran, yang meningkat ini sekarang belum penumpang, tapi masih barang, logistik. Truk besar yang masih itu udah kita sebenarnya sudah tahunan kondisi itu. Nah memang ini peningkatan agak drastis juga, makanya tadi malam informasi dari teman-teman lapangan itu sudah nambah ekstra jadwal, tapi masih sampai pagi. Tapi sekarang sudah informasi sudah agak lancar. Mudah-mudahan fluktuatif itu masih kita terpakai, dalam arti bisa juga mengadakan tambahan kapal. Trip ya, bukan kapalnya, trip. Jadi katakanlah biasanya satu hari cuma 120 bisa tambah. Ini kan bisa nambah kemampuan untuk angkutnya. Dan kalau untuk jalur-jalurnya sendiri ini Pak, khususnya untuk di Provinsi Banten, ini beberapa titik memang kerap dijadikan titik kemacetan gitu, mungkin seperti arah Serang Pandeglang dan juga mungkin arah-arah tempat wisata. Ini untuk arus mudik apakah ini juga akan berdampak atau itu hanya akan berdampak di saat setelah Lebaran atau seperti apa? Kalau titik-titik tertentu biasanya akan terjadi pada saat wisata, tapi tidak semuanya. Seperti Baros lah saya sampaikan. Baros itu kondisi naik sedikit juga sudah, karena kondisi arus lalu lintasnya dengan penyeberang jalan yang pasar itu kan agak riskan. Tapi biasanya kami juga menempatkan personel di situ dengan teman-teman kepolisian. Titik-titik yang kita anggap rawan macet, kami menempatkan personel bareng-bareng dengan kepolisian. Itu Mas, contoh yang saya katakan tadi Baros, Baros kami mulai hari Jumat, hari Kamis ini juga ada menempatkan personel di situ. Dan untuk jumlah personilnya ini yang akan disiapkan untuk mengurai kemacetan atau mungkin juga untuk mengamankan jalur mudik, berapa yang diterjunkan ya Pak? Kami sekitar 200 lebih kami akan terjun ke lapangan.
Jadi kami kebijakannya yang boleh keluar tidak masuk adalah hanya orang-orang administratif. Kalau yang orang lapangan kita harus siap, termasuk pejabatnya semua harus standby. Oke, jadi memang sudah sangat siap nih ya dari sekarang. Insya Allah. Oke, dan mungkin himbauannya seperti apa nih untuk kepada para pemudik yang mungkin saat ini juga sudah mulai terlihat nih ancang-ancang untuk melakukan perjalanan mudiknya juga gitu ya, khususnya mungkin yang melintasi jalur di Provinsi Banten gitu, untuk bisa lebih aman dan mungkin juga jalur-jalur yang bisa diperhatikan untuk menghindari kemacetan seperti apa? Terima kasih. Untuk yang di Banten sendiri, kami berharap kalau melakukan, mungkin ini semua sama dengan dari pusat juga sampaikan, kalau bisa jangan menurut tanggal 28, 29, 30. Kami berharap itu. Itu sangat besar kalau sampai katakan dengan hitungan 85 juta dengan angka numpuk itu akan besar sekali. Kami berharap sudah mulai share sekarang. Kalau yang mohon maaf istilahnya kalau yang tidak ada kegiatan boleh pulang lebih bagus, lebih cepat. Jadi jangan sampai nanti numpuk satu tempat, satu waktu, ini yang harus kita antisipasi. Yang kedua, untuk teman-teman yang akan melakukan perjalanan, semua siapkanlah termasuk fisik dan kendaraan. Jangan sampai sudah daerah macet, kendaraan bermasalah, atau kita bermasalah. Kami kemarin dengan Basarnas juga melakukan pelatihan di Cilegon sama di Merak, kalau terjadi apa-apa di jalan. Contoh kemarin yang disimulasikan adalah kalau di dalam kemacetan ada orang yang perlu bantuan sangat mendesak, akhirnya kita harus menggunakan fasilitas heli untuk menjemput dan ke rumah sakit termasuk yang di itu. Jadi kami berharap untuk yang mau ke Sumatera, khusus yang mau nyebrang, yakinkan bahwa Anda sudah beli tiket sebelum masuk ke Merak. Jangan sampai beli di Merak, terlalu percaya diri masuk Merak, akhirnya nggak dapat tiket, bisa mundur-mundur. Yang kedua, tolong penumpang yang ada di dalam mobilnya itu diyakinkan bahwa masuk, karena itu nanti tergantung untuk termasuk untuk jumlah penumpang yang ada di kendaraan. Itu yang harus diantisipasi. Saya rasa untuk yakinkan semuanya bahwa kita siap, itu yang penting. Saya rasa itu, Mas. Oke, dan mungkin yang perlu diperhatikan juga soal persyaratan perjalanan, yaitu soal vaksinasi dan juga mungkin protokol kesehatan. Ini apakah dari Dishub Provinsi Banten ini juga akan menyiapkan lokasi-lokasi mungkin untuk vaksinasi juga, atau mungkin juga untuk tempat melakukan pengetesan entah itu antigen atau mungkin juga PCR, Pak? Kami bersama dengan Dinas Kesehatan secara informatif kemarin Dinas Kesehatan Merak ada 2 dari Dinas Kesehatan Provinsi, dari KKP, Kantor Kesehatan Pelabuhan. Jadi ada 2 yang di Merak. Kemudian sesuai dengan informasi dari Dinas Kesehatan, beliau juga menyiapkan untuk titik-titik puskesmas yang di lintasan. Ini yang disiapkan untuk pasien maupun untuk yang tes. Sebenarnya kalau tes kita kurang ini Pak, tapi kita persyaratan itu harusnya masyarakat yang tahu diri. Ini tolong segera masuk. Itu yang kita gunakan. Yang jelas kami sudah koordinasi dengan teman-teman terkait, baik Dinas Kesehatan, KKP maupun teman-teman yang terkait untuk dalam rangka kelancaran angkut arus mudik ini, Mas. Oke, dan mungkin terakhir nih Pak, sekali lagi apa yang ingin disampaikan, entah itu mungkin juga kepada pemudik yang ingin melakukan perjalanan dan juga mungkin untuk masyarakat yang saat ini tidak mudik tapi mungkin juga akan ikut meramaikan jalur-jalur yang ada di Provinsi Banten khususnya, seperti apa Pak? Betul, kemungkinan itu ada. Jadi satu adalah untuk yang melakukan perjalanan jauh, siapkanlah kondisi fisik, kendaraan, maupun persyaratan yang harus ikut otomatis seperti yang sampaikan tadi Mas tadi, untuk masalah vaksin untuk kesemuanya. Yang kedua, untuk teman-teman yang melakukan pergerakan lokal, lihat perkembangan lapangan. Kami akan informasikan, nanti kita akan komunikasi juga. Mohon sedapat mungkin tidak melakukan aktivitas yang tidak sangat penting pada saat 28, 29, 30. Karena itu sangat kami yang paling kami beri itu kan hari itu, bukan yang lain anggap enteng, tapi kayaknya karena tanggal 28 orang cuti, hari Jumat, itu dia mulai balik. Kemungkinan dia berangkat kan hari Jumat atau Sabtu, hari Minggu dia mulai berkurang. Itu yang harus antisipasi, yang kontak merupakan Yang ketiga, untuk yang teman-teman yang akan melakukan penyeberangan, tolong yakinkan
tiket sudah dibeli, terus kemudian penumpang yang ada di kendaraannya sudah masuk semuanya. Ketiga adalah masalah termasuk masuk kendaraannya. Jadi tolong kesehatan semuanya siap semuanya sehingga kita melakukan perjalanan kita siap dan kita aman dan selamat dalam nyampe tujuan. Serasa itu, Mas. Oke, mungkin satu lagi nih Pak soal nomor-nomor atau mungkin juga kontak center yang bisa disimpan oleh teman-teman yang mau melakukan perjalanan untuk kelancaran perjalanan mudiknya. Ini bisa mendapatkan informasinya dari mana saja? Kami tidak ada kontak center karena kami takutnya ada miss lah gitu. Tapi kami informasikan nanti ada di tengah di lapangan, kami koordinasi dengan teman-teman tol, kita masang di situ untuk yang ada tulisan-tulisan untuk himbauan atau apa itu. Saya rasa kami terus terang nggak berani untuk yang kontak itu karena takut nanti salah. Mendingan tapi informasi yang kalau di lapangan akan kami informasikan ke masyarakat dalam bentuk VTS itu. VMS, sorry, maaf. Oke, siap. Terima kasih Pak Trinur Topo sudah meluangkan waktunya untuk menyampaikan informasi terkait kesiapan dan juga persiapan mudiknya untuk tahun ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain waktu dengan pembahasan lainnya nih Pak ya. Sekali lagi terima kasih. Ya. Oke. Terima kasih. Sehat selalu, siap untuk melakukan kegiatan berikutnya. Terima kasih. Siap, dan salam untuk kawan-kawan yang bertugas di lapangan. Dan itu dia pemirsa. Kita pada siang hari ini bersama dengan Pak Trinur Topo MT selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten terkait pembahasan kita pada siang hari ini yaitu kesiapan dan juga persiapan mudik Lebaran 2022. Mudah-mudahan dari Talkshow Bincang hari ini, edisi hari ini bisa memberikan wawasan untuk kita semua untuk lebih siap-siap lagi untuk menjalani perjalanan untuk mudik Lebaran 2022 ini. Dan kita akan berjumpa lagi di Talkshow Bincang hari ini edisi selanjutnya. Akhir kata saya Bian Oktari undur diri bersama kerabat kerja yang bertugas. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.